Oke, udah di-record. Nah, selain kita mau trip ke UK nanti, teman-teman juga nanti bisa mendapatkan informasi mengenai pariwisata, juga budaya di negara tersebut. Mudah-mudahan teman-teman bisa stay sama kita dari awal sampai akhir. Nah, kali ini sambil saya buka screen-nya lagi. Halo. Nah, kali ini kita di edisi trip ke UK ini sudah bersama seorang YouTuber terkenal. Mungkin sebagian teman-teman di sini udah ngikutin atau udah bahkan jadi subscribernya beliau. Nah, siapa beliau? Beliau ini adalah Kak Rian Foto. Di samping itu YouTuber terkenal, kemudian beliau juga student at Coventry University. Kemudian izin memperkenalkan terlebih dahulu, saya Ridhan Fawaz. Di sini insya Allah akan menemani teman-teman dari awal sampai akhir menjadi moderator. Dan juga di sini di PPI Dunia ini saya sebagai anggota subbidang jelajah dunia, Pelari PPI Dunia 2021. Nah, sebelum langsung kita masuk ke trip hari ini, aku akan izin untuk menyampaikan rules-nya dari acara ini. Nah, yang pertama itu dimohon untuk seluruh peserta mematikan mic-nya selama acara berlangsung. Kemudian yang kedua, jika ada pertanyaan, tulis di kolom chat atau berbicara langsung dengan guide pada saat sesi tanya-jawab. Jadi jangan takut misalkan yang mau ingin tanya ke kalian, bisa langsung nanti ada sesi tanya-jawab. Nah, nanti setelah sesi tanya-jawab, dimohon untuk teman-teman nggak langsung keluar, karena setelah sesi ini kita akan sesi foto. Jadi kita abadikan momen ini sebagai kenang-kenangan bahwa kita udah pernah jalan-jalan virtual ke UK bersama Kak Rian. Nah, kemudian nanti setelah itu boleh minta isi feedback-nya, ini udah ada link-nya, biar nanti ke depannya acara kita akan terus berinovasi, terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan pastinya setelah UK ini, kita sudah ada beberapa negara yang kita persiapkan untuk teman-teman semua. Jadi infonya bisa dipantengin di Instagram PPI Dunia atau Pelari PPI Dunia. Oke, karena udah nggak sabar nih, langsung aja kita mulai trip kita ke UK bersama Karian. Kepada Karian, dipersilahkan. Oke, thank you. Aku gimana ya? Jadi aku share screen atau dari Iya, boleh di-share sananya? screen, Mas. Oh, aku share screen ya? Hmm. Bentar ya. Mohon bersabar. Suaraku kedengaran jelas nggak? Jelas banget, Mas. Jelas banget ya. Oke, mantap. Nggak pakai wifi ini, pakai kuota ini demi kejelasan. Mantap. Oke. Aku share screen-nya gini. Screen 1. Oke, bisa lihat. Sudah terlihat. Oke, aku langsung bawain aja ya. Iya, silakan. Oke, welcome semua yang udah datang, udah memberikan waktu kalian untuk nonton ini ya, webinar hari ini. Jadi hari ini kita nggak usah lama-lama lagi, langsung kita aja one day trip bersama aku secara virtual. Nah, tapi kan aku tahu nggak semua kalian kan tahu aku, kayak kenal aku. Jadi ini kayak satu video kita kayak yang kenal. Jadi kalau misalkan kurang dengeran, ntar tinggal bilang kurang kedengeran. 5 tahun yang lalu, orang yang bilang ke gua
Lo akan kerja di London sebagai spesialis dan cuma bersama orang nggak bisa buat ngeprint lagi. saya lah datang sampai akhirnya gue pindah sekolah. Masuk kelas komputer, cabut dari ujian nasional, daftar IELTS, belajar kayak orang gila selama setahun. Lulus ujian Cambridge, lulus IELTS, terima kuliah di Inggris, ikut banyak karyawan di kampus, dapat nilai tinggi di kelas, kenal banyak dosen-dosen di satu gedung, daftar jadi OSIS, jadi ketua OSIS. Kerja part-time sebagai asisten kepala IT, cari kerja full-time, ditolak 24 perusahaan, lari lagi, akhirnya dapat interview kerjaan, diterima di salah satu perusahaan IT konsultan terbesar di Eropa, akhirnya pindah ke satu rumah di London. Nama gue Ryan dan ini cerita gue. Nah, ini cuman kayak cuplikan-cuplikan kecil aja lah, aku ngapain aja di UK gitu-gitu. Oke, segitu aja kalau ditonton semuanya terkelamaan. Jadi kalau yang mau nonton bisa langsung aja ke channelnya aku. Nanti ini perkenalan kecil aja. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi aku mau kasih tahu dulu, kan nggak semua kalian tahu tuh dari Indonesia ke UK itu berapa lama. Kalau kita pakai pesawat, itu kita biasa rata-rata 15 jam terbang. Aku sih yang bisa dari Indonesia ke UK langsung itu ada. Kayak biasa itu kalau orang mau yang nggak banyak pindah-pindah itu biasanya pakai Garuda tuh, bisa dari Jakarta langsung ke London. Tapi kalau aku biasanya kalau mau yang agak murah, kadang-kadang kita ke Dubai dulu, dari Dubai baru kalau aku ke Birmingham, karena itu lebih dekat sama kotaku di Coventry gitu. Nah, kalau kadang-kadang juga bisa dari Jakarta ke Amsterdam dulu. Nah, dari Amsterdam baru ke UK, karena itu koneksi-koneksinya mereka gitu. Tapi yang dari Indonesia ke UK langsung itu sekarang baru Garuda. Itu rata-rata 15 jam sih. Kalau kita transit juga 15 jam. Jadi biasanya 7 jam, terus berhenti bentar, di situ 1 jam, 2 jam, terus terbang lagi. 6 sekian jam gitu. Terus UK sama Indonesia tuh buat kalian yang nggak tahu, kita bedanya, jadi UK itu 6 jam lebih telat, 6 sampai 7 jam lebih telat. Kenapa 6 sampai 7 jam? Karena kalau dari dia setiap tahun tuh ganti-ganti ya. Tapi kalau tahun ini dari Maret akhir sampai Oktober awal akhir ya. Oktober awal akhir gitu, dia tuh kita beda 6 jam. Tapi dari Oktober sampai ini lagi sampai Maret lagi itu kita bedanya 7 jam. Jadi pas lagi winter itu kita beda waktunya lebih lama 1 jam gitu, jadi ditambahin jadi 1 jam. Aku kurang tahu secara teorinya bagaimana. Aku pernah baca-baca, aku pernah tanya orang-orang juga, cuman masih kurang ngerti dan ikutin aja lah gitu supaya nggak salah jam. Jadi 6 sampai 7 jam. Terus ini peta UK buat kalian yang belum gitu tahu. UK itu kalau mau dibilang besarnya sih nggak sebesar Indonesia ya. Ini kayak bayangin aja UK itu main UK-nya, bagian England-nya tuh kayak Jawa lah. Jadi kayak ini nih Jakartanya, ini London yang besar. Terus ini ada Oxford, ada Cambridge. Di bagian yang ini itu Coventry, ini tempat yang aku kuliah. Jadi aku kuliah di sini. Terus ini Manchester Liverpool nih buat kalian yang penasaran. Jadi Manchester Liverpool tuh kayak agak bagian tengah-tengah dari UK. Terus ya bagian atas ini Scotland. Biasanya kalau misalkan film-film yang medieval gitu pada syutingnya suka di atas gitu. Kalau rata-rata Harry Potter gitu banyak kan di bawah di bagian London sini gitu. Ini peta UK. Dan sebelah sini Eropa, sebelah kanan kita Eropa, sebelah kiri kita ada Ireland. Ireland itu ada yang bagian UK juga. Nah, sedikit aja tentang tempat kuliahnya aku, karena aku tahu beberapa kalian tuh pengikut ini mau tahu mau kuliah di UK gitu kan. Nah, kalau di Coventry University sendiri, kita tuh total ada 29.000 murid S1, terus 6.000 S2. Nah, sekitar 1000-an itu S3. Jadi, tapi yang S3 jarang sih. Orang-orang luar negeri itu yang S3 jarang. Banyakan tuh S2 sih, yang anak-anak luar negeri. Jadi kayak orang Indonesia, orang dari Eropa juga, orang dari Asia bagian mana, itu banyakan S2 mereka ngambilnya. Terus kita tuh
kalau di Coventry sendiri 37% itu murid internasional, jadi murid-murid luar negeri gitu. Dan sekian persennya lagi 63%nya itu orang lokalnya gitu, orang dari UK. Terus komunitas orang Indonesia sendiri kalau di Coventry University ini termasuk besar ya, kita bisa bilang itu sekitar 130-an orang plus. Soalnya 130 ini yang tercatat. Ada banyak orang juga yang 130 ini nggak nyatetin gitu. Nggak lapor gitulah ke PPI. Jadi kira-kira 130 orang gitu. Nah, kampusnya kayak gimana sih? Jadi setiap kampus dan setiap data-data dari universitas di UK itu beda-beda ya. Ini aku kasih tauin tentang Coventry aja. Nah, kalau di Coventry sendiri, yang paling orang suka tertarik tuh ada ini sih. Ini di gedung bawah tanahnya engineering, gedung engineering itu ada fighter jet, British fighter jet tahun berapa nih? 19 berapa kapan gitu. Nah, terakhir dibawa ke Coventry ini untuk dipakai anak-anak engineering yang aviation, yang belajar tentang jet-jet gitu, mereka untuk ini sih, untuk ngebenerin, terus ngertiin part-partnya di mana aja, terus ada juga yang coba naikin, pokoknya gitu-gitu lah untuk eksperimen di sini. Tapi ini nggak pernah dibawa kemana-mana, jadi ini stay di sini untuk orang praktek juga di situ. Nah, ini ada Coventry Cathedral, nggak semua kota itu ada katedralnya, tapi nggak semua kota itu ada katedral besarnya, tapi setiap kota biasanya ada katedral sih, ada katedral kecilnya, tapi yang besar-besar jarang. Coventry ini salah satu katedral, mempunyai salah satu katedral paling besar karena zaman dulu pun Coventry itu tempat yang agak populasinya nggak besar ya. Jadi pas waktu lagi Perang Dunia pun Coventry itu soalnya tempat industri yang sangat besar gitu. Sebelum Perang Dunia Kedua, dia tuh produksi mobil. Jadi kayak banyak mobil termasuk kalau nggak salah dulu Bentley juga dibikin di sini. Taksi UK, seluruh taksi UK masih dibikin di Coventry sampai sekarang. Tapi dulu Perang Dunia Kedua itu banyak dijadiin pabrik senjata gitu. Nah, tapi itu kenapa makanya katedralnya besar banget di UK ini dan lumayan bersejarah lah gitu. Di bawah di bawah kiri kita itu ada gedung kumpulan mahasiswa yang lebih tepatnya lagi tempat untuk nyantai sih. Kayak banyak murid yang sering tidur di sini juga. Aku termasuk bisa kadang-kadang beberapa kali tidur siang di sini kalau lagi capek, malas pulang. Jadi di situ ada kayak semacam kubikel kecil, tidur siang. Jadi biasanya tuh banyakan tuh dipakai sama S2, ini tempat buat berpulang. Pokoknya proyek-proyek apalah di sini bisa dibahas tuh. Terus ini aku ada video kecil tentang kayak kuliah di UK kayak gimana tempat-tempatnya. Tapi ini kan 11 menit, jadi aku nggak bisa kasih tauin full. Ini aku jelasin di video ini aku jelasin full kayak tempat kuliah di UK itu kayak gimana aja. Jadi kalau misalnya kalian yang tertarik mau kuliah di UK, kalian bisa ngeliat ini untuk ada bayangan lah kayak UK itu tempat kuliahnya kayak gimana sih gitu. Walaupun kalian nggak mau kuliah di Coventry gitu. Nah, aku bikin videonya semenarik mungkin. Ini gedung ininya tuh, gedung engineering yang gitu aku bilang. Gitu. Ya, oke. Terus ntar ada gedung ini juga. Ini gedung ininya keren banget sih. Ini gedung medical. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar jadi dokter, jadi apa? Ini baru jadi tahun lalu. Jadi baru banget, bagus banget dalamnya. Kampus lainnya di UK yang biasa terkenal, teman-teman aku banyak ke UK untuk S2 itu biasa ke UCL. Jadi ini tuh UCL ini universitas di London, biasanya itu anak-anak art lah yang masuk sini gitu. Keren juga sih. Terus yang terkenal juga ada Birmingham University, ini juga salah satu universitas yang terkenal di UK. Terus yang pasti yang udah nggak asing lagi, kalian pasti semua tahu, itu bawah kiri ada Oxford, di bawah kanan itu ada Cambridge. Oke, kita putar kota-kota seputar United Kingdom. Oke, jadi kayak di UK itu kan tentang Manchester doang gitu. Malah ada yang baru tahu Manchester itu ada di
UK gitu. Nah, jadi aku mau kasih lihat dikit UK itu kota-kotanya ada apa sih gitu. Nah, yang pertama itu yang aku bilang tadi Cambridge sama Oxford. Itu kalau yang aku dijelasin di awal-awal, jadi ada di tengah-tengah UK-nya gitu, di bagian tengah-tengah. Dari London ke Cambridge itu kayaknya sekitar kalau nggak salah 1,5 jam deh pakai kereta. Sama deh kalau ke Oxford juga 1,5 jam. Di situ itu kota pelajar banget. Jadi di situ nggak gitu banyak attraction yang seru-seru untuk orang have fun gitulah. Jadi di situ banyak kan gedung-gedung tua seperti ini. Terus sama museum-museum, museum research. Terus banyak lab-lab juga di situ masih sampai sekarang. Gitu. Kota research dan pelajar. Salah satu kota yang mempunyai gedung-gedung dari tahun 1096 digunakan sampai sekarang untuk tempat shopping, kafe, museum gitu. Jadi kalau kalian masuk, kalau ke sini pun itu kalian bisa ngeliat kayak gedung-gedungnya tua banget. Nah, bagus gitu. Jadi dalamnya direnovasi untuk yang lain-lain. Oxford University ini termasuk di top 5 di dunia. Top 1 di UK. Terus 4 atasnya itu kalau nggak salah universitas di Amerika semua deh. Dan itu di listing di website Amerika. Jadi nggak tahu itu benar atau enggak. 4-nya Universitas Amerika, tapi di list di Amerika, gitu, di website Amerika. Oke, kedua itu Manchester sama Liverpool. Aku kasih tahu dua ini karena mereka tuh deketan juga ya. Dan biasanya kalau orang ke Manchester pasti ke Liverpool juga karena mereka nggak gitu jauh. Ini kota yang bisa dibilang lebih modern lah gitu, karena di sini tuh jadi kota itu baru berkembang beberapa puluh tahun lama ini, dan dia tuh juga kan terkenal dengan ininya ya, tim bolanya kan. Jadi di sini tuh sering banget ada kayak pertandingan bola, pertandingan apa itu biasanya ramai banget kotanya. Tapi aku sangat ngerekomen kalau misalnya kalian ada waktu, kalau yang ke UK ya, itu bisa aku lebih suka Liverpool sih. Manchester itu lebih kotanya, Manchester itu lebih kota ini deh, lebih kota untuk orang tinggal. Liverpool itu lebih untuk perkantoran, terus kayak pokoknya suatu yang perputaran ekonominya di situ mantap lah gitu. Lanjut, kita yang sebelah kiri ini ada kota kecil. Ini kota-kota lainnya yang nggak semua kalian tahu. Di sebelah kirinya itu ada namanya Canterbury. Ini satu kota yang aku rekomendasi juga kalau kalian ke UK. Ini kota kecil, lucu gitu. Itu ada tamannya, terus ada tempat buat jalannya, ada historinya gitu. Pokoknya ini kota boleh dibilang kalau buat jalan-jalan gitu nyaman banget lah gitu, enak banget, nggak kota besar gitu. Terus ada Windsor ini tuh di sini ada perumahan elit karena di sini juga ada istana kerajaan Inggris. Dia punya Prince of apa ya? Aku lupa deh. Dia pokoknya ini kerajaannya punya salah satu Prince of apa gitu di UK. Dia tinggal di sini gitu di Windsor Castle. Dan Windsor Castle ini salah satu yang paling besar juga dan keren banget. Aku rekomen kalau kalian suka yang nyantai-nyantai. Terus di paling kanan ini ada Bath. Ini peninggalan zaman Romawi. Jadi udah lama banget. Terakhir mereka pas kalau nggak salah pas UK belum terpencar gitu ya. Mereka bikin kayak suatu kota sampai sekarang masih dijaga lah sebagai apa ya sebutannya? Wonder of UK gitulah. Jadi kalau ke sini biasanya orang-orang suka ke bathnya ini, walaupun udah nggak bisa mandi di bathnya. Gitu. Soalnya airnya udah hijau-hijau gitulah, buat foto doang. Nah sekarang kita masuk ke London. Karena kenapa aku pilih kota London? Karena London ini kalau aku bisa bilang kalau kalian mau puter semua London kayak seluruh London itu seminggu 3-4 hari aja nggak cukup gitu. Kalau misalkan mau bener-bener keputer semua. Jadi aku mau ajak kalian puter-puter London aja deh gitu daripada kota-kota lain. Kalau kota-kota lain more or less sih. Nah, ini ada satu video kecil introduction tentang London itu bagaimana yang nyantai sekalian aku jelasin. Semoga bisa. Nah, ini bukan video aku, ini aku ngambil di YouTube. Dia kotanya tuh ada yang tua, tapi ada yang besar-besarnya juga jadi ngegabung. Terus ini London Underground. Jadi kayak kalau kalian MRT-nya lah kalau di Jakarta. Nah, ini dia London Bridge. Ini di London tuh ada kalau nggak salah 17 jembatan.
Ini itu Regent Street. Jadi kalau misalkan kalian pakai MRT Underground, keluar-keluar bisa langsung ngeliat ini. Ini biasanya itu yang scene paling terkenal kalau misalkan lagi di film-film nih. Nah, perjalanannya itu banyak kan, kalau kalian jalan kaki di UK, di London tuh enak banget karena udah banyak banget tempat pedestriannya. Gitu. Pakai mobil malah susah banget di London tuh. Aku pernah pakai mobil di London tuh ribet, kemana-mana susah. Tapi kalau jalan kaki udah kemana aja gampang lah gitu. Nah, kota tenang. Unik, banyak orang-orang aneh juga sih di London. Oh, terus penjaganya kalau di UK itu banyak yang pakai kuda. Jadi ini bukannya buat show doang, tapi benar-benar mereka pakai kuda. Nggak pakai motor. Pakai kuda. Nah, ini tadi tuh castle-nya dari Queen. Queen biasanya tinggal di situ. Nah, ini tempat-tempatnya. Ini London Underground-nya, MRT-nya. Mostly karena mereka tuh London Underground ini dibuatnya udah hampir 50 tahun yang lalu, jadi di bawahnya tuh agak tua gitu, tempatnya agak kayak gini. Tapi teknologinya mereka modern banget. Nah, ini itu parlemen tuh yang depan situ. Biasanya kalau lagi mereka debat-debat atau apa gitu. Nah, ini beberapa gedung yang lama, yang tua-tua gini, zaman dulu dipakai buat pas awal-awal ada steam machine tuh. Mereka pakai dan mempekerjakan banyak anak-anak di bawah umur. Soalnya London kan dulu kan keras. Nah, ini bagian modernnya, gedung-gedung modernnya. Ini nggak jauh dari Central Londonnya sih, karena ada The Shard itu namanya tuh. Yang itu salah satu gedung paling tinggi di London, The Shard. Kalau ini dari bangkunya bukan London Underground, kalau ini keretanya. Kalau misalnya kalian mau dari London ke kota-kota lain, biasanya ada bangku, gitu. Karena perjalanan bisa 1-2 jam, setengah jam atau berapa. Kadang-kadang kalau mau berdiri juga bisa. Kalau aku ke Coventry dari London, pakai ini. Oke, itu introduction kecil untuk kota London. Yang aku rekomendasi untuk apa yang kita bisa lakukan di London itu pertama jalan-jalan di Regent Street sama Oxford Circus. Ini perjalanan dari ujung sampai ujung, kalian bisa ngelihat toko-toko dan tempatnya lebar banget, seru banget, ngerasa kayak ini benar-benar the pinnacle of kalau misalnya kalian tuh mau ke London, kalau udah kesini udah ke London lah gitu. Aku kurang rekomendasi London Eye gitu-gitu, tapi kalau kalian udah kesini ini kalian lebih puas menurut aku ya. Nah, ini kotanya nih. Wih, gila, mantep banget. Aku setiap kali kesini senang banget. Jadi ini kotanya tuh selalu rame. Ini kalau di Tokyo tuh kayak Shibuya-nya, tempat Shibuya-nya gitu. Jadi ini ada crossing, orang-orang pada nunggu, ntar pas udah hijau, semua orang pada nyebrang, ini ramai banget, udah kayak abis konser. Ini fotonya dari 2021. Kalau nggak salah, itu tempat Microsoft baru banget buka. Ini H&M. Ke situ nggak gitu ada apa-apa. Ke situ banyak toko-toko. Ke sebelah situ banyak toko-toko mewah juga. Tapi yang aku paling suka biasanya arahnya ke sana. Bagian sini nih arah sekalian kalau mau ke taman gitu. Tapi ini juga banyak toko-toko bagus di daerah-daerah sini gitu. Kalau kalian lurus sini, kalian bisa ngelihat Apple. Toko Apple, salah satu yang terbesar juga di London ini, gede banget, bagus. Terus dalamnya juga bagus banget tuh, lihat deh, masih kayak gini coba. Agak lebay tapi keren. Jadi kalau misalnya ke London, ini kiri kanan itu toko-toko ada yang branded mahal-mahal, ada baju-baju yang dari jutaan, sampai H&M juga ada. H&M harganya di UK sama di Indonesia nggak beda jauh. Di UK malah agak lebih murah daripada di Indonesia. Jadi kalian bisa jalan-jalan di sini. Ini tempat branded mahal banget isi-isinya. Kalau kalian suka yang high piece gitu bisa ke sana. Nah, ini lurus. Terus kiri kanan toko-toko semua. Jadi ini mantap banget kalau misalkan mau jalan-jalan di sini. Namanya Regent Street. Gitu. Oke, terus kita lanjut. Sekarang ini yang tadi aku bilang high class shopping and living. Walaupun aku tuh orangnya nggak suka shopping bukan karena nggak suka shoppingnya, tapi karena nggak ada uangnya. Tapi di sini pun kalau ngelihat barangnya pun udah ngerasa seneng. Kadang-kadang nemenin teman-teman tuh pada yang biasa punya uang, aku nemenin teman-teman shopping udah ngerasa shopping juga gitu. Nah, biasanya paling populer di UK itu setiap orang kalau mau high class shopping itu pasti ke
Harrods yang paling kanan nih. Toko Harrods ini isinya udah barang-barangnya, aduh gila. Drake pernah ke situ, pernah ke Harrods. Nah, sebelah kiri aku ini ada namanya Selfridge. Dia juga mirip-mirip Harrods. Jadi kayak semua barang-barang di Harrods ada di Selfridge juga. Cuma bedanya Selfridge itu lebih ke anak-anak mudanya sih. Jadi kalau Harrods ini biasanya lebih ke royal family yang high class gitu. Kalau yang Selfridge ini biasanya teman-teman aku yang anak-anak muda lebih suka ke sini karena merek-mereknya tuh lebih ke yang menengah ke atas lah gitu. Jadi harganya nggak gitu mahal tapi keren-keren juga gitu. Kalau nggak salah ada kayak Off-White gitu-gitu juga ada di Selfridge. Di Harrods nggak gitu, adanya yang lebih mahal-mahal gitu. Nah ini ada, kenapa aku taruh video di sini ya? Tapi intinya di UK itu ada perbedaan di mana kayak kalian tuh bisa hidup sehari sebagai orang biasa, sebagai turis biasa, atau kalian juga bisa hidup sehari sebagai sultan lah gitu. Nah ini aku ada bikin video kecil kayak ngerasain tiga level Uber. Di UK soalnya Uber tuh ada 3 level. Ada yang biasa, ada yang eksekutif, dan ada yang sultan gitu. Nah, di sini tuh kalian bisa coba-coba dan seru sih. Jadi mobilnya tuh pilihannya dari ada yang kalau yang biasa itu dari Mazda ini, terus habis itu yang medium itu kalian bisa kayak dapat Audi, BMW. Kalau misalkan yang mahal-mahal itu kalian bisa dapat 7 Series, S-Class, Bentley gitu-gitu. Nah, UK London itu emang soalnya terkenal banget dengan high class living-nya gitu karena emang orang-orang situ biasanya orang-orang tajir semua. Dan kalau kalian jalan-jalan di London, kalian suka mobil, itu perhatiin jalannya karena bakal selalu, apalagi malam Sabtu, itu selalu ada mobil mewah lewat. Biasanya nggak sedikit kayak Ferrari lewat, McLaren lewat gitu-gitu. Terus bisa deket banget, bisa foto-foto gitu. Mobil langka banget juga di situ. Aku pernah ngeliat Bugatti juga di situ. Nah, sekarang ini jajan makanan di UK, di London ini juga banyak jajanan makanan yang enak-enak, walaupun nggak seenak nasi Padang ya, tapi bisa kayak unik lah gitu, kayak suatu experience yang baru. Ini ada satu tempat yang aku rekomendasi banget, namanya Borough Market. Ini adalah suatu market yang mereka tuh jual-jual barang-barangnya dari makanan jadi, seperti yang bawah kanan ini. Kalau nggak bisa buah-buahan ready, kalian bisa beli dengan harga yang bisa dibilang murah lah, kalau apalagi di London gitu. Terus mereka juga jual kayak caviar, jadi kayak yang makanan-makanan orang udah high class gitu. Terus mereka juga jual truffle bener-bener ininya satu piece truffle-nya itu mereka jualnya kalau nggak salah kayak satu biji itu bisa sampai 100 pound, itu kayak 2 jutaan. Terus mereka juga jual, ada satu tempat yang aku ingat, mereka ada yang jual cheese, keju dari seluruh dunia. Ada keju yang tebal, ada keju yang dari mana gitu. Pokoknya banyak banget kayak model-modelnya. Terus ada yang juga jual garam. Pokoknya unik-unik lah gitu. Jadi Borough Market ini salah satu tempat yang aku rekomendasiin banget buat jalan-jalan. Walaupun cuma pasar tapi unik. Terus selanjutnya ini pasar rame di London. Ini satu tempat namanya Camden. Kok nggak ada tulisannya? Pokoknya Camden Market ini kayak suatu tempat kalian bisa jajan juga di sini. Biasanya ramai banget. Tapi sekarang karena lagi corona, jadi aku nggak tahu tempatnya kayak gimana, kayak sepi. Tapi kalau misalkan lagi udah nggak ada corona ya, kesini seru banget. Banyak barang-barang unik kecil-kecil. Terus abis itu tempatnya juga beda banget sama London pada umumnya gitu, namanya Camden. Tapi di sini harus hati-hati juga karena banyak copet gitu. Walaupun copetnya nggak bahaya, tapi ya beberapa kali ada yang pernah mau copet lain orang. Nah terus ya, di London itu juga hobi-hobi kalian bisa bisa terpuaskan gitu. Sebelah kiri itu ada Hamleys. Hamleys itu satu toko mainan 5 lantai, yang dari lantai 1 sampai lantai 5 itu semuanya kayak mainan yang kalian cari mostly ada di situ. Ada underground-nya juga. Maksudnya underground itu ada bawah tanahnya juga. Di bawah tanahnya biasanya tuh hobi-hobi yang kayak Star Wars lah, Harry Potter gitu-gitu. Yang
pertama sampai atas itu pokoknya banyak mainan-mainannya, dan ini tempatnya selalu rame karena hampir semua mainannya tuh ada orang counternya, di mana jadi kayak misalkan aku jualan botol minum, di depan counternya itu ada orang lagi minumin air di botol minumnya. Jadi kalau di situ tuh kayak misalkan ini mainan, ada orang lagi mainin mainannya gitu, jadi kalian bisa coba langsung, ada orang bisa main magic lah, ada orang pokoknya mainan-mainannya unik-unik lah gitu. Jadi Hamlet itu salah satunya. Terus yang tengah ini kalau kalian hobi baca Sherlock Holmes pasti udah tahu ini rumah apa. Ini rumah bener Sherlock Holmes yang ada di buku itu, dia alamat Sherlock Holmes tinggal itu kan di London. Dan ini bener-bener rumahnya. Jadi kalau misalnya kalian baca di street apa, nomor berapa, pintunya berapa, ini bener-bener ada Sherlock Holmes punya rumah. Walaupun dia sekarang dijadiin museum. Kalau zaman dulu itu rumah beneran gitu. Nah, sebelah paling kanan itu ada tempat Kingsman. Kingsman ini sering main di filmnya juga ya. Filmnya berapa kali ngerekam kayak tempat ini. Tapi tokonya tuh nggak bisa dimasukin. Jadi kayak bener-bener ini aku kurang ngerti juga kenapa mereka masih buka. Cuma udah beberapa tahun nih Kingsman nih ada dipajang di depan gitu. Mungkin buat office kali ya, tapi kayak bener-bener film, foto-foto di depan. Keren banget, keren banget. Oh iya, ini hobi-hobi. Jadi kalau yang tadi aku bilang, kalau kalian suka mobil, di UK itu banyak tempat-tempat mobil keren. Nah ini dekat Harrods sini, Harrods di sono. Nah ini ada McLaren, showroomnya McLaren gitu. Terus mobil-mobilnya juga sering lewat-lewat. Terus nggak heran lagi kalau kalian ke London, kalau kalian suka bola, pasti kalian ke Stadium Chelsea. Ini Stadium Chelsea. Gitu. Nah ini orangnya lagi foto. Gitu. Gila asik deh kalau kesini tuh. Aku kurang suka bola sih, tapi kalau ngeliat kayak gini seru gitu, lega gitu. Oke. Kita next. Nomor 6 yang terakhir ini aku bisa bilang garden di London itu salah satu garden paling bagus yang pernah aku datengin seumur hidup aku. Jadi aku nggak pernah datengin ke garden yang lebih bagus daripada di London. Kalau ditanya kenapa, bukan karena tanaman-tanamannya, tapi karena ladangnya yang besar banget. Jadi kayak bener-bener luas. Walaupun banyak orang di mana-mana, tapi masih kerasa luas banget. Kalian punya garden sendiri, kayak punya taman sendiri. Contohnya aku ada nih. Ini salah satu garden yang deket banget sama castle-nya si Queen Elizabeth, si ratunya yang sekarang nih. Wih, gila. Nah ini nih, lihat deh, gitu nyantai banget kan. Bisa, kalian tuh bisa tiduran di sini, bisa nyantai, bisa bawa makanan, tapi nggak boleh berantakan. Kalau nggak ditangkap polisi nyantar gitu kan. Nah, zaman dulu, kayak beberapa puluh tahun yang lalu, ini masih ditutup. Sejak Queen Elizabeth kapan gitu, dia baru dibuka buat publik. Ini dulunya ditutup nih. Jadi yang boleh masuk ke taman ini cuma royal family. Jadi kayak kalau darah biru baru boleh masuk. Sekarang mau darah merah, mau darah hitam itu semuanya bisa masuk ke sini secara gratis. Kalian nggak usah bayar. Asal jangan bikin kacau. Terus ini fun fact aja. Kalau di bagian luar ini, this is a university. Kelihatannya kayak kurang bagus gitu kan. Men, ini universitas orang-orang royal, orang-orang ini namanya Regent University London. Rata-rata yang bisa masuk sini cuma royal family, cuma darah biru. Jadi kalau kelihatannya kurang bagus, tapi nggak tahu dalamnya kayak gimana gitu. Sama murid-muridnya pasti dan profesor-profesornya pasti udah yang mantap-mantap gitu. Ya ini gardennya. Dan ini jalanan-jalanan biasanya sepi banget kok. Jarang banget kok rame, kecuali kalau ada tour gitu. Itu tempatnya tuh. Kangen deh, bagus banget. Enak gitu jalan-jalan asal nggak hujan ya. Mantap banget. Oke, sekarang aku mau kasih tahu aja ada 5 ways, ada 5 cara untuk kalian puter-puter di UK. Yang pertama itu pakai bus, karena di UK itu bus bisa kemana aja. Dan kalau kalian bingung caranya bagaimana, kalian tinggal pakai Google Maps. Karena si Google Maps ini udah terintegrasi dengan sistemnya transportasi di UK. Jadi kalau kalian mau kemana aja di Google Maps itu bisa kasih tahu jam berapa aja ada busnya, berapa lama,
pokoknya segala macam. Jadi kalian bisa kemana aja pakai Google Maps di UK. Terus bisa juga pakai kereta kalau mau lebih cepat dan lebih enak. Soalnya kalau pakai bus kan berhenti, terus ntar belum lagi ada orang rese gitu kan. Nah kalau di kereta kan bisa lebih cepat satu arah gitu. Itu kalian bisa pakai juga. Kalau kalian tinggal di UK itu bisa pakai namanya Trainline. Ini aplikasi yang kalian tuh bisa langsung beli tiket kemana aja pakai bus atau nggak pakai kereta di Trainline ini gitu. Yang gampang. Ya aku pakai itu terus untuk kemana-mana. Atau enggak kalian bisa pakai Uber. Berapa kali aku tuh kalau terakhir dari Coventry ke London pernah bawa anak banyak banget waktu aku udah mau pulang ke Indonesia. Itu nggak, kalau dibawa semua kan susah. Jadi akhirnya aku pakai Uber aja gitu. Jadi Uber dari Coventry ke London itu sekitar berapa ya? 1 jutaan kalau nggak salah. Lumayan mahal sih kalau mau dibilang, kalau mau di-convert ke Indonesia. Tapi kalau di UK sendiri, kereta aja dari Coventry ke London itu udah 600-700 ribu. Jadi lumayan mahal juga. Kecuali kalau kalian benar-benar mau pagi banget, jadi kalau lagi sepi. Nah itu bisa lumayan murah, cuma 200 ribuan. Terus yang keempat itu bisa sewa mobil. Sewa mobil di UK itu gampang, karena SIM kita bisa dipakai di UK. Dan nyetirnya juga di sebelah kanan. Jadi kalian nggak aneh-aneh gitu. Maksudnya kalau di US itu kan di sebelah kiri, di belum nggak semua kita kebiasa gitu. Jadi bisa sewa mobil juga. Kalau kalian mau jalan-jalan ke yang tempat jauh-jauh. Tapi kalau misalkan mau di London doang, aku rekomendasiin jangan sewa mobil karena ribet. Dan parkir di London itu semalam bisa 200 ribu. Di Indonesia kita parkir 5 ribu aja udah marah-marah. Oke, yang kelima itu bisa beli mobil karena banyak kan anak-anak internasional yang tinggal di UK. Ini fun fact aja ya. Anak-anak yang tinggal di UK itu banyak kan, terutama orang-orang Tiongkoknya, orang-orang dari Chinese-nya itu punya uang. Dan biasanya mereka tuh beli mobil karena harga mobil mewah di UK itu bisa sepertiga dari di Indonesia. Harga mobil biasa itu mirip-mirip sama di Indonesia. Jadi kayak kalau kalian mau ngelihat nih kayak si Tesla 2016 Model S di Indonesia itu 4M. Di sini cuma 600 juta. Maserati di Indonesia itu sekitar 1,9 M atau 2 M gitu. Ini 500 juta. Jadi murah banget. Lexus di sebelah kiri itu family car 500 juta. Jadi kalau di Coventry sendiri ya, kalau aku di Coventry gitu aku sering lihat kayak mobil mewah itu biasanya yang keluar tuh bukan orang bule tapi orang Asia. Tapi bukan orang Indo sih, jarang orang Indo yang beli mobil di UK. Kalau di US banyak, karena di UK kan kemana-mana udah gampang. Jadi jarang beli mobil. Tapi kalian bisa beli mobil. SIM Indonesia bisa dipakai di UK dengan SIM internasional. Nggak usah tes lagi, tinggal daftar, bisa. Ya, gitulah kalau kalian suka mobil. Getting around London. Jadi kalau di London sendiri, kalian tuh aku rekomendasiin jalan kaki kan. Jalan kaki kemana aja kalian bisa. Tapi kalau misalkan males atau nggak udah malam jadi agak bahaya, pokoknya alasan-alasan tertentu, aku rekomendasi kalian bisa pakai MRT. MRT di London itu namanya Underground, yang Underground. Yang ketiga itu kalau nggak pakai bus. Tapi aku kurang rekomendasi pakai bus karena harganya mirip-mirip pakai MRT dan lebih lemot kemana-mananya gitu, dan mirip-mirip juga sama kayak pakai MRT-nya. Jangan beli tiket pulang pergi, tapi kalian bisa pakai namanya Oyster Card atau nggak pakai kartu debit yang udah kartu debit di UK. Karena kalau Oyster itu kalian bisa di refund. Jadi kalau misalkan kalian tuh masih di sisanya kalian bisa refund. Kalau pakai debit card juga harga, pokoknya pakai Oyster sama debit card itu jauh lebih murah dibandingin kalian beli tiket sekali jalan. Kalau nggak jalan pulang pergi pun lebih murahan pakai ini. Jadi jangan pakai Trainline. Gitu sih aku rekomendasinya. Terus ini banyak banget nih. Ini TFL nih, Transport for London. Itu. Oke. Udah selesai gimana nih? Aku langsung kasih pertanyaan aja apa gimana? Langsung ya. Oke, pertanyaan yang pertama ini yang siapa cepat dia dapat, mau dari chat aja atau dari gimana ya? Bagus ya biasanya. Iya, jadi nanti buat ada kuis nih guys dari Karian. Nah, buat teman-teman yang mau dapat
door prize dari kalian bisa bisa jawab di chat, di kolom chat. Udah pada tahu kan ya kolom chatnya. Nah, nanti siapa yang cepat dia dapat. Nah, ini pertanyaannya udah keluar sih, tapi ya boleh. Ya, nanti aku bantu liatin siapa yang ini. Kalau chatnya di tempat aku hilang, kayaknya mungkin aku lagi share kali. Ya, betul. Oh gitu. Oh, ini chatnya nih. Ya. Udah ada yang jawab? Aku kurang. Nggak bisa lihat soalnya. Belum ada yang jawab apa udah? Oh, udah banyak. Oh, oke oke. Oke oke oke. Oke, yang Jadi pertama ya. pemenangnya itu adalah, kita lihat siapa pertama. Mas Andre Wijaya. Mas Andre Wijaya ini menjawab Harrods. Betul apa salah, Harus. Mas Karyan? Benar-benar. Betul. Oke, berarti selamat kepada Mas Andre Wijaya. Harus. Harus. Untuk dapat, tapi aku pikir kayaknya mungkin ntar tergantung orangnya kayak gimana baru aku pilihin hadiah yang tepat, karena tadi aku mau kasih kotak pensil yang warna-warni gitu kan. Nah, kalau udah seumuran aku kan kasih kotak pensil warna-warni nggak guna juga. Jadi ini deh. Oh, wah, nggak. Ini agak tricky. Wah, udah banyak yang menjawab. Oke. Bedanya 1 detik semua. Kita lihat ya berdasarkan di Zoom meeting ini, di kolom chat ini. Oh gila, ini mah yang menang tuh yang internetnya kenceng. Betul, betul. Internet menentukan. Di sini yang berdasarkan di kolom chat ini yang pertama menjawab adalah Mas Andrew dengan jawaban 6 sampai 7 jam. Betul apa salah, Mas? 6 sampai 7 jam. Bener sih, tapi mau ada ini agak dari kapan sampai kapannya? Boleh, 6 jam bisa. dari kapan? Coba deh, biar seru deh. 6 jam itu dari kapan sampai kapan? 7 jam dari kapan sampai kapan? Ayo. Wah, nggak bisa baca bener. Iya. Belum ada IndiHome terdiam. Oke, ini ada, Oke, oke. aku bacain berdasarkan yang lengkap ya. Karena di sini ada yang cuman plus. Maksudnya aku bacain yang paling lengkap aja ya. Ini Mas Wiendu menjawab Maret, Oktober 6 jam, kemudian Oktober, Maret 7 jam. How is it? Maret, Oktober. Oke, iya benar-benar. Betul. Berarti Oke, window ya? ya Wiendu. Window. Oke, mantap. Oke. Masih ada yang ketiga apa udah Mas? Aku direkomendasinya 2 doang. Oke. Great. Atau mau ada yang 3? Langsung. Boleh 3 kalau boleh, Mas. Apa ya? Oke, sabar. Siap-siap cari jemarinya, guys. Oke, lagi pikir. Ini. Yang tadi itu ada satu jalan yang isinya itu kiri kanan tuh toko-toko semua. Itu tokonya bagus-bagus. Itu namanya jalan apa? Jadi kayak yang tadi aku kasih lihat yang satu jalur itu kiri kanan. Coba ada ya. Tapi ntar ada nama jalannya kalau kasih lihat. Oke, ada yang langsung. Ini udah langsung banyak menjawab. Wow, oke. Yang pertama bilang Regent Street itu dengan nama I Love You. Oke.
I love you menang I love you. Iya, Bu. Nama ininya I love you. Oke deh, siap deh. Kalau kebanyakan siap buat nanti para pemenang jangan dulu keluar, nanti kita di list biar nanti nggak ketuker, nanti yang dapat malah orang lain. Apalagi ini namanya I love you, takutnya siapa I don't know. Iya, namanya mau anonymous tapi mau dapat hadiah gimana sih? Ganti dulu kayak namanya jadi Oke, karena kuisnya udah selesai. So, how was the trip, guys? Benar-benar seru banget tadi. What a great and amazing trip. Makasih buat kalian yang udah ngajak jalan-jalan ke UK. Sekarang biar buat teman-teman yang masih penasaran, ingin bertanya ke kalian, langsung aja kita buka sesi tanya jawab. Yang mau nanya di kolom chat bisa nanti aku bacain, atau mau raise hand misalkan mau bicara langsung ke Mas Riannya juga boleh. Ya, aku pakai jaket nih supaya ngerasa kayak lagi di UK. Kan di UK kan lagi winter. Ah ya. Sama, saya di Rusia juga lagi winter. Aduh, dingin banget. Oh iya. Ya Rusia apalagi, Rusia dingin banget. Hari ini aja -10. Wow. Oke, Wow. ada yang udah nanya nih. Aku bacain ya di kolom chatnya. Oke. Kalian sekarang UK kan udah keluar dari Europe. Nah, untuk sistem pendidikannya otomatis berubah juga nggak? Misalnya, kalau kita ambil student college di Jerman, terus mau kuliah di UK, pakai sertifikat student college, masih bisa nggak? Oke, itu pertanyaannya agak mendetail, tapi setahu aku kalau misalkan kalian kayak gini, sertifikat, aku kurang tahu ya student collect itu sertifikat apa, karena kan aku nggak pernah juga tuh. Kalau misalkan itu college, tergantung, soalnya kan setiap college itu ada partnernya mereka. Mereka punya kayak misalkan mereka partnernya, kalau Coventry College itu ada partneran sama Coventry University yang pastinya. Terus ada juga apa lagi ya, Aston University, pokoknya gitu-gitulah. Nah, ini tergantung college-nya itu partneran dengan siapa. Tapi kalau misalkan sistem pendidikannya berubah atau enggak, kayak menurut aku karena mereka kan partner di luar UK. Di luar pemerintahannya lah gitu. Jadi mereka secara kerjasama kayaknya masih sama gitu. Kecuali mungkin bedanya di visa. Jadi kalau misalkan dulu kalian punya visa Schengen bisa ke UK, sekarang aku kalau mau ke UK aja harus mau ke Eropa aja harus bikin visa UK, harus bikin visa Schengen. Jadi nggak bisa dari UK ke Eropa lagi gitu. Paling itu sih. Oke. Ini beberapa pertanyaan mengenai kuliah. Kalau misalkan ada yang pertanyaan mengenai pariwisata dan budaya, boleh juga guys. Jadi bisa ditanyain. Aku sebenarnya punya pertanyaan. Boleh Jadi juga. kan ada beberapa yang mungkin bagi Muslim travelers kadang kesulitan untuk cari makannya tuh Mas. Nah kalau di UK itu gimana tuh? Kalau mau dibilang UK itu ini sih, emang agak, kalau mau dibilang bener-bener apa tuh, yang ada tanda-tanda halalnya gitu, emang kurang ada. Tapi kalau mau dibilang, aku sih banyak punya teman juga kan, aku punya banyak teman-teman orang Arab juga tuh. Nah, mereka tuh banyak kan makan di restoran-restoran Arab gitu sih. Nah, itu biasanya mereka juga welcome banget sama terutama orang-orang Indonesia biasanya. Apalagi kalau kita bilang tuh kita lagi mau nyari makanan yang ini gitu, nyari makanan yang halal lah gitu. Mereka ini juga kayak, malah kadang-kadang temen aku ada yang ini, terakhir dia mau buka puasa, dia mau beli makanan di restoran Arab tuh. Dia tuh datang ke sana, ke tempat yang Arab, soalnya restoran Arab tuh banyak juga gitu di UK, tapi yang kecil-kecil gitu sih biasanya, jadi kayak restoran-restoran kecilnya gitu.
dia mau buka puasa, nge-order apa gitu, malah diajak makan bareng, makan gratis bareng gitu. Nah, tapi ya itu satu case lah gitu. Jadi nggak semuanya kayak gitu. Tapi ya itu biasanya ada restoran-restoran Arab gitu sih yang kalau mau aman lah, istilahnya. Oke, siap. Terima kasih. Ini ada lagi yang bertanya di kolom chat, Mas. Kita batasin kali ya karena waktu kita terbatas. Gimana kalau 2 pertanyaan lagi? Oke, Mas. Aku mah terserah. Oke, siap. Hmm, Soalnya Selanjutnya ini dari Viko Rama. Sistem pendidikan di Indo sama UK jauh beda nggak? Apakah lebih keras di UK or Indonesia? um, kalau mau dibandingin head to head, aku kurang bisa ngomong juga karena aku di UK itu cuman kuliah S1. Dan aku tuh nggak pernah kuliah S1 di Indonesia. Jadi aku cuma dengar dari cerita-cerita. Kalau dari cerita-cerita sih, kayaknya kita nggak beda jauh. Cuman di UK itu enaknya kita nggak ada skripsi. Kita ada skripsi, tapi skripsinya tuh beda sama di Indonesia, di mana kalau di Indonesia kita harus sidang. Terus dikasih kebebasan bisa berapa tahun aja selesainya. Kalau di UK itu kita dipaksa pokoknya dalam 1 tahun harus selesai skripsinya. Dan kalau nggak selesai, kalau nggak lulus, itu baru ntar suruh ngulang lagi gitu. Nah, tapi kalau mau dibilang kayak gini, tingkat menurut aku ya, tingkat kelulusan di UK itu lebih gampang dibandingin di Indonesia. Tapi kalau misalkan mau lulus dengan nilai yang bagus, di UK pun nggak gampang gitu. Tapi kalau misalkan untuk asal lulus doang, asal dapat degree gitu, itu gampang sih di UK. Menurut aku kalau dibandingin head to head dari cerita-cerita doang ya, jadi nggak tahu nih aslinya gimana, itu UK lebih gampang menurut aku. Oke, udah terjawab ya berarti. Selanjutnya mungkin ini last question. Ini dari Otnil Hazil, katanya tempat wisata tradisional UK dong Kak, ada di mana aja? Wisata tradisional UK, tradisional. Salah satunya paling yang Bath tadi. Eh, apa lagi ya? Di bagian Scotland sih kayaknya kalau kalau suka kayak gitu. Scotland sama Wales. Di situ tuh banyak tempat-tempat kayak ruins-ruins gitu loh. Jadi kayak yang zaman dulu buat benteng udah hancur. Kalau nggak tapi tradisionalnya tradisional apa ya? Jadi lebih ini nih. Soalnya kurang tahu juga. Kalau tradisional bener-bener zaman dulunya sih ya kayak gitu sih. Paling ruins-ruinsnya sih. Mungkin Kayak castle zaman castle dulu. castle gitu. Castle-castlenya juga eh itu di Google banyak sih. Tapi rata-rata ya di Scotland ada, di yang tadi aku kasih tahu yang Windsor juga ada gitu. Banyak sih di UK itu karena zaman dulu kan banyak banget kerajaan di UK. Jadi Oh, banyak yang keren-keren. siap. Kadang-kadang kalau kalian lagi jalan pakai mobil pun ada yang lewat Hmm. kayak ruins-ruins gitu. Oke, noted guys, itu tadi udah disebutin di mana aja. Oke, mungkin karena waktu kita terbatas, jadi mohon maaf buat teman-teman yang masih ingin bertanya ke kalian, belum bisa tersampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa bertanya langsung ke channel YouTube-nya ya Mas ya? Di komen bisa, Bisa. kalau enggak kapan-kapan kalau aku lagi live juga bisa. Kalau enggak di DM juga bisa, tapi kalau di DM suka kelelep. Oh, paling di line sih. Coba di line ya. Line aku kayaknya lebih lebih gampang di Ah, grup tuh line. guys, jadi ada kesempatan untuk di line. Oh Boleh? iya nih di grup line. Kalau mau nanya-nanya biasanya orang nanya-nanya juga tentang IT juga di sini sih. Mau diskusi-diskusi atau apapun yang lain di sini. Yang ini. Itu guys. Backgroundnya bukan aku yang set ya. Ini ini grupnya yang ngeset. Jadi pokoknya gitulah. Official Fanbase-nya ya? official chat ya. Open ya namanya. Ini yang bikin pun bukan aku, ini bikin kalian gitu. Mantap. Alhamdulillah ya guys, di trip ini kita bisa jadi tahu, bisa tahu, maksudnya bisa keep in touch dengan kalian. Oke, buat yang ingin mau bertanya, mungkin di lain kesempatan bisa, di next trip juga bisa. Dan jangan lupa, kita mau ada sesi foto, jadi buat teman-teman boleh minta tolong untuk
kameranya diaktifkan. Kita sesi Ramaikan. foto. Mari kita ramaikan. Mm-mm. Yang ready make up udah saatnya. Wah, udah seru-seru nih, udah banyak. Wow. Udah ada 3 slide. Oke, kita tunggu ya beberapa detik lagi yang belum on cam. Biar semuanya masuk. Seru juga ya jalan-jalan virtual gitu ya. Soalnya kan udah kita tahunan ini kan, soalnya nggak gitu bisa. Aku sendiri sih kurang keluar nih. Apalagi beberapa bulan akhir ini belum, paling ke kantor doang bolak-balik. Jadi kalau ngeliat di Google Maps pun seru juga gitu. Iya, terobati. Apalagi yang buat para travelers. Yang suka travel. Oke, 10 detik lagi ya. Ini masih ada yang loading, belum on cam. Siap-siap ambil posisi yang ciamik. Nanti aku yang screenshot ya. Siap. Wah, rame banget. Ini ada 3 slide, jadi buat teman-teman bisa tahan posisinya 3 kali ya. Oke, siap ya. Yang slide pertama dulu. Manekin challenge yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Di slide selanjutnya sekarang siap. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Di slide terakhir sekarang. 1, Menambah lagi. 2, 3. Oke. Sudah semua di foto. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua yang udah hadir di One Day Trip kali ini. Jangan lupa kita masih banyak episode-episode selanjutnya. Jadi pantengin terus info trip kita di Instagram PPI Dunia dan Velari PPI Dunia. Dan thank you so much buat Karian yang udah menyempatkan waktunya, udah ngajak kita jalan-jalan virtual ke UK. Mudah-mudahan next time beneran kita datang ke UK dan ketemu sama Karian. Amin. Jangan lupa buat terus update informasi kita. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend, guys. Bye-bye, guys. Bye-bye. Kita semua. Thank you. Happy weekend. Malam minggu. Malam minggu pusreng. Pusreng. Dota lah, Dota. Enggak, main PUBG doang, Bang. Ya gila aja nih main beneran, ini jadi grup main game. Lanjut live. Moni, halo Moni. Lanjut live kok. Lanjut live. Capek, sabar, istirahat dulu. Bener, ini semua salah satunya subscribernya Karian. Minggu depan kayaknya aku mau ada ini nih, mau ngobrol-ngobrol sama Pak Rama di IG live, tapi dia belum tahu. Nggak ada nyantai. Ada video baru lagi nggak, Bang? Ada lagi, dia belum sempat selesai karena kerjaan lumayan berat awal-awal tahun. Tapi moga bisa lebih cepat ya editnya ini. Mau dikejar, mau dikebut. Ada kok. Yang ini seru, yang kali ini seru. Aku jamin seru. Siap, saya juga salah satu subscribernya Karian. Anyway. Oh ya, mantap.
Yang lanjut ini tuh kita jalan-jalan di London juga. Ini jalan-jalan di London juga. Ditunggu sekali, Mas. Belajar Itu pemenangnya coding siapa aja programming ya? kapan? Lupa. Nanti fotonya kita akan update di story. Jadi buat teman-teman yang nunggu fotonya nanti langsung bisa dilihat di sana ya. PPI Story. Pemenangnya Ini tadi siapa habis aja? Pemenangnya tadi ada I Love You, kemudian ada Mas Andrew, sama yang terakhir tadi ada dari mana sih? Saya udah tulis pokoknya tadi. Ini aku. Iya, itu. Ini masih ramai banget di sini. Jadi gimana sekarang? Kalau kalian mau misalkan ada kerjaan lain, boleh silahkan, Kak. Oh gitu, oke. Untuk hadiah-hadiahnya jadi ntar aja ya? Iya, Jadi nanti ntar mungkin lewat chat aja ya? ya lewat LO kita. Oke, boleh. Nanti aku tinggal kirimin aja. Ntar, jadi untuk barang-barangnya menurut aku tuh kayak gini. Aku tuh punya ada 2 toko online kan. Yang satunya kan Imported Toys itu. Kalau Imported Toys kan tapi mainan-mainan. Tapi mungkin kalau kalian mau ada pajangan-pajangan kecil juga aku udah jual tuh. Namanya ada di toko online juga namanya Kimino Market. Tapi ya gitu-gitulah. Ntar mungkin bisa berupa voucher, bisa berupa mainan juga, jadi terserah ntar pemenangnya mau pilih yang mana. Alright, Ya. great. Oke, ya, thank you everyone. Iya, thank you. Malam. Kak juga. Have a nice weekend. Yo. Bye-bye. Bye-bye semua.